Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Kita duduk bersama sejenak sembari menunggu datangnya waktu Isya. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wad-Dawabit As-Salafiyah fi asma'i wa sifati rabbil bariyah, atau kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan di dalam manhaj as-salaf tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad An-Najjar hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk kaidah yang ke-9. Ya, kita sudah masuk kaidah yang ke-9, artinya sudah 9 pertemuan. Karena konsep kita satu pertemuan kita membahas satu kaidah dalam asma was sifat. Mungkin bagi sebagian yang baru bergabung atau belum mengikuti kajian-kajian kita dari awal, atau mungkin yang sudah mengikuti tapi agak-agak lupa, maka nggak ada salahnya kita sebutkan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kaidah yang pertama, kata beliau, wujubu ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi bis-sam'i la bil aql. Kata beliau, kaidah yang pertama, wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya itu hanya berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal. Mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya itu wajib dengan dalil, bukan dengan akal. Kemudian kaidah yang kedua, la yutajawazul Qur'an wal hadits fi babil asma'i was sifat. Kaidah yang kedua berbunyi, tidak boleh melampaui batasan Al-Quran dan hadis dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya sudah tetapkan seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan. Ya, contoh seorang ketika menetapkan Allah punya sifat kalam, karena Allah menetapkan bahwa Dia itu berbicara, sebagaimana firman-Nya, wa kallamallahu Musa
taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya sudah, Allah hanya menetapkan dia itu punya sifat kalam, berbicara secara hakiki dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya. Ya sudah, tetapkan. Jangan lebih. Oh, berarti kalau Allah berbicara itu Allah berarti punya mulut, Ustaz. Ya, karena yang berbicara itu katanya harus konsekuensinya berarti punya mulut, punya bibir, punya lidah, ada pita suaranya. Ini lebay, melampaui batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian kaidah yang ketiga, asma'ullah wa sifatuhu tathbutu bi khabaril ahad. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Ya, hadis ahad ini hadis yang bukan mutawatir, hanya diriwayatkan segelintir sahabat. Ketika ada hadis yang derajatnya ahad, maka itu bisa untuk dijadikan hujjah, dijadikan dalil menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ahlul bidah. Ya, mereka tidak mau menetapkan permasalahan-permasalahan akidah kalau dalilnya itu hadisnya ahad. Nggak mau mereka. Akidah itu harus yang mutawatir katanya. Kalau ahad nggak bisa. Nah, ini batil. Sudah kita bahas. Kemudian kaidah yang keempat, wujubu itsbati nususis sifat wa ijra'iha ala dhahiriha. Wajibnya menetapkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah dan membiarkan sesuai dengan dohirnya. Kalau Al-Quran dohirnya mengatakan Allah punya tangan, ya sudah, tetapkan itu sesuai dohirnya. Tangan ya tangan. Ketika Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan bahwa dia punya sifat wajah, maka tetapkan sesuai zahirnya, wajah ya wajah. Artinya jangan ditakwil-takwil, dipaling-palingkan ke makna yang lain. Oh, tangan itu artinya kekuatan Allah. Tangan itu maksudnya kekuasaan Allah. Enggak, tetapkan sesuai zahirnya. Ya. Kaidah yang berikutnya, ini masih ada kaitannya dengan kaidah tadi. Kata beliau, dhahiru nususis sifat ma yatabadaru ilal aqlis salim minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabis siyaq wa ma yudhafu ilaihil kalam. Kata beliau, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membacanya, maka akal kita tatkala membaca ayat-ayat tersebut, ayat-ayat sifat itu, ketika akal kita membaca ayat-ayat tersebut, maka yang terbetik dalam akal kita, yang langsung terbetik dalam akal kita, maka itulah makna dari sifat-sifat tersebut. Artinya diambil makna yang qarib, makna yang dekat, bukan makna yang ba'id, bukan makna yang jauh. Contoh tadi, Allah mengatakan dia punya tangan. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Akal kita ketika membaca ayat tersebut, maka yang kita pahami yang lebih dekat itu adalah tangan secara hakiki. Ini makna yang lebih dekat. Adapun ahlul bid'ah ngambil makna yang jauh. Apa itu? Kekuatan. Memang bisa, tangan itu memang bisa dikiaskan dengan kekuatan. Tapi ini kan makna yang apa? Jauh. Maka diambil yang dekat. Apa yang dekat itu? Tangan, ya tangan secara hakiki. Namun tidak boleh diserupakan dengan tangan makhluk. Nah, itu juga kaidah.
Tidak boleh ditanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Ditetapkan apa adanya sesuai dohir dalil-dalilnya. Dan kata beliau, itu dilihat dari arti bahasa Arabnya. Ya, dilihat dari arti bahasa Arabnya, bukan dilihat dari arti bahasa-bahasa yang lain. Karena kita sampaikan ketika membahas hal ini, terkadang satu kata di dalam bahasa Arab, kalau kata ini ada juga di dalam bahasa Indonesia, meskipun sama, tapi maknanya berbeda. Maka yang diambil adalah makna yang dalam bahasa Arab, bukan makna yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Contoh yang kita sampaikan dulu tentang fitnah. Ya, fitnah itu bahasa Indonesia ada, bahasa Arab juga ada fitnah. Tapi ketika dikomparasikan, makna fitnah dalam bahasa Arab berbeda dengan makna fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab bisa berarti maknanya kekufuran, bisa berarti maknanya ujian, ibtila, bisa juga maknanya bala, musibah. Ya. Maka ketika kita mendapati ada kata-kata fitnah, tapi kalau bahasa Indonesia, fitnah itu artinya apa? Menuduh. Ya. Tuduhan dusta. Anda tidak melakukan, Anda tidak mengatakan, tapi dituduh melakukan, dituduh mengatakannya. Maka ketika Anda membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada kata fitnahnya, yang Anda pakai makna bahasa Arab atau makna bahasa Indonesia? Yang bahasa Arab. Ya. Maka jangan menggunakan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah. Ya. Lebih kejam pembunuhan daripada fitnah. Kalau dipahami dengan bahasa apa? Indonesia. Tapi kalau dipahami dengan bahasa Arab, fitnah itu artinya kekufuran. Maka kekufuran sama pembunuhan, dosanya lebih besar apa? Kekufuran. Nah, baru benar wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu baru benar. Maka demikian juga sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu dipahami dengan bahasa Arabnya, bukan dengan bahasa Indonesianya. Ya. Dan juga kata beliau di sini tergantung konteksnya, tergantung redaksinya sifat-sifat tersebut. Ketika ayatnya berbicara tentang ilmunya Allah, maka berarti yang dipahami dari situ Allah ilmunya itu di mana-mana. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mujadalah. Allah mengatakan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidaklah ada dua orang yang berbisik-bisik. Perhatikan konteksnya ya. Tidaklah ada dua orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang ketiganya. Tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Ya, tidaklah ada yang lebih besar dari itu atau yang lebih kecil dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Perhatikan ini ayatnya. Kalau zahirnya berarti Allah itu di mana? Di mana-mana, kan gitu. Karena Allah mengatakan Dia bersama kalian, Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Padahal kaidahnya tadi, sifat Allah itu langsung ditetapkan sesuai dohirnya. Ini dohirnya gitu Ustaz. Kan dohirnya Allah mengatakan Dia bersama manusia dimanapun manusia itu berada. Maka dari sini kita tetapkan Allah di mana-mana.
Maka ada kaidah lagi di sini. Apa itu? Dilihat konteksnya, Mas. Ayat itu sedang berbicara tentang apa? Posisinya Allah atau tentang ilmunya Allah? Ilmunya Allah. Karena Allah menutup ayat itu dengan mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Berarti yang di mana-mana itu zatnya Allah atau ilmunya Allah? Ilmunya Allah. Ya, ini kaidah penting agar nggak gagal paham. Kemudian itu tadi yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, kaidah yang sudah pernah kita bahas adalah al-ijma' hujjatun fi babil asma' was sifat. Ijma' artinya konsensus, kesepakatan para ulama itu adalah hujjah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ulama sudah sepakat, maka itu dalil. Kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-7, al-fitrus salimah muwafiqatun lima ja'at bihi syari'ah min itsbati asma'illahi wa sifati. Yang ke-7 adalah fitrah. Fitrah artinya bawaan manusia, settingan awal manusia yang Allah setting standarnya seperti itu. Kalau settingannya itu masih bagus, sesuai dengan settingan awal, masih standar, maka pasti dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, maka dia akan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita contohkan anak kecil ya, yang dia belum mendapatkan pelajaran tentang asma wa sifat. Gak tahu diurui tentang asma wa sifat dia. Ya, gak pernah belajar kitab ini dia. Tapi ketika ditanya, "Nak, di mana Allah Subhanahu wa taala?" Dengan fitrahnya dia mengatakan di atas. Ya. Nah, ini ada anak kecil lah, dia gak kelihatan. Biasanya tak tes ini. Dites aja ya. Namanya siapa? Hah? Malu. Nanti dicoba sama anak-anaknya. Nemu anak kecil gitu ditanya, "Nak, di mana Allah?" Kalau pernah kita tanya itu waktu itu. Saya lupa kajian di mana itu. Saya tanya, "Nak, nama siapa?" Fulan. Iya. "Allah di mana?" Kata dia, "Allah ada tanpa tempat." Dia ngomong gitu. Saya jelaskan tentang kaidah ini. Waduh, kisinan ini saya ini. Karena tadi saya dengan pede mengatakan anak kecil menetapkan Allah di atas. Tapi tak tanya, kok dia mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Terus saya tanya balik, kau tahu dari mana Allah itu tanpa tempat, tanpa arah? Apa kata dia? Dari sekolah. Oh, ini racunnya ini. Ini yang merusak fitrahnya itu. Kalau diculno, dibiarkan anak ini, dia tetap seperti settingan awal, bawaannya Allah di atas. Maka fitrah yang waras itu pasti menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian pada bulan yang lalu, kaidah yang ke-8, yaitu kullu mattasafa bihil makhluk min sifati kamal la naqsa fiha fal khaliq aula biha wa kullu ma yunazzahu anhu al makhluk min sifati naqsin la kamala fiha fal khaliqu aula bitanazzuhi anha. Kata beliau, semua sifat-sifat yang positif bagi makhluk, ya, semua sifat-sifat yang disandang oleh makhluk, sifat-sifat positif yang tidak ada aib dari sifat tersebut, seperti sifat hidup, makhluk kan hidup ya, sifat ilmu, makhluk berilmu, kemudian mendengar, makhluk mendengar, kemudian melihat, makhluk melihat. Semua sifat-sifat yang positif ini, kalau itu ada pada makhluk, maka Allah lebih berhak untuk menyandangnya. Makhluk saja menyandang sifat itu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah lebih sempurna sifatnya daripada makhluk.
Dan semua sifat-sifat yang tercela bagi makhluk, yang makhluk itu kalau punya sifat itu dia tersifati dengan sifat cacat, dengan sifat jelek. Contoh buta, tuli, bodoh, dan yang semisal dengan sudah buta tadi. Ya, dan yang semisal dengannya. Kalau makhluk tersifati dengan sifat itu dia nggak mau, dan itu sifat yang jelek, maka Allah lebih layak untuk nggak punya sifat itu. Paham ya? Makhluk saja nggak mau punya sifat seperti itu, maka Allah lebih layak untuk tidak boleh disifati dengan sifat tersebut. Bingung jamaah? Hah? Garuk-garuk gini nih biasa tanda bingung gitu. Jelas jamaah? Baik. Sekarang kita masuk kaidah yang ke-9. Ini kaidahnya memang ringkas, makanya saya isi waktu dengan murojaah kembali. Kaidah yang ke-9, kata beliau, dalalatul athar 'alal mu'athir hujjatun fi babil asma was sifat. Ya. Ringkasnya kata beliau, adanya pengaruh pada makhluk dari sifat-sifatnya itu menunjukkan bahwasanya Al-Khaliq yang punya sifat, Al-Khaliq yang memberikan sifat kepada makhluk. Ya, kalau makhluk punya sifat tertentu, yang ngasih sifat ini siapa sih? Makhluk misalnya punya sifat mendengar, punya sifat melihat. Siapa yang ngasih sifat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalil Allah juga punya sifat. Jadi menetapkan sifat Allah dengan cara melihat pada sifat-sifat makhluk. Makhluk ini punya sifat berilmu, hidup, ada yang mendengar, punya sifat melihat, ya, punya sifat ini. Sifat-sifat tersebut itu siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti kalau makhluk itu punya sifat dan sifat itu diberikan sama Allah, maka pasti Allah juga punya sifat. Apa dalilnya Allah punya sifat? Salah satu dalil Allah punya sifat adalah makhluk punya sifat. Bingung jamaah? Ini ringkasnya ya. Orang-orang banyak yang ahli bid'ah, diantara ahli bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah nggak punya sifat. Ya, Allah itu tidak memiliki sifat, dengan berbagai macam syubhat-syubhat mereka. Maka kita jawab, Allah memiliki sifat. Apa dalilnya? Salah satunya Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil kalau Allah punya sifat. Tapi dalil yang lain yang menunjukkan Allah juga punya sifat adalah yaitu adanya sifat pada makhluk. Makhluk punya sifat. Yang ngasih sifatnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Masa Allah nggak punya sifat? Paham? Ya, itu dalil Allah punya sifat. Baik. Kata beliau, hadhil qa'idah minal qawaid al-aqliyah allati dalla 'alaiha al-kitabul aziz was sunnatus sahihah. Kaidah ini, kaidah yang ke-9 ini adalah kaidah-kaidah secara akal, secara logis. Kalau mau secara dalil ya bawakan ayat-ayat tentang sifat, bawakan hadis-hadis tentang sifat, itu dalil secara nas. Adapun dalil secara akal, secara logika, Allah itu punya sifat adalah makhluk punya sifat. Ya, makhluk punya sifat itu dalil kalau Allah juga punya sifat. Kata beliau, al-istidlal bima wahabahu wa a'tahu Allahu jalla wa ala li makhluqatihi min sifatil kamal ala ma yajibu lahu subhanahu min sifatil kamal id inna mu'til kamal ahaqqu bihi. Kata beliau,
kaidah ini, sisi pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat-sifat kepada makhluknya. Ya, Allah memberikan sifat-sifat kepada makhluknya. Fulan dikasih sifat ini, fulan dikasih sifat ini. Itu yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah yang memberikan sifat tersebut, berarti Allah juga memiliki sifat. Ya, Allah berikan sifat yang sempurna pada makhluk. Fulan diciptakan penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, kehidupannya sempurna, diberikan sifat-sifat yang sempurna, ilmunya sempurna. Sempurna dari sisi manusia ya, bukan sempurna secara mutlak, enggak. Makhluk diberi sifat seperti itu. Maka sang pemberi sifat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga layak untuk memiliki sifat yang sempurna. Ibarat gini jamaah, Anda diberi sama orang kaya fulus, dikasih uang sama orang kaya. Anda dikasih mobil, dikasih rumah, digaji tiap bulan. Maka ketika Anda merasakan kekayaan ini, maka yang ngasih Anda kekayaan itu kaya atau miskin? Kaya, lebih kaya daripada Anda. Saya ini kaya Ustaz. Iya, karena saya tiap bulan dikasih 1 M sama Pak Fulan ini. Masya Allah. Saya dikasih rumah sama Pak Fulan ini. Saya dikasih mobil sama Pak Fulan ini. Saya jadi kaya raya sekarang gara-gara dikasih sama Pak Fulan. Mungkin nggak Pak Fulannya ini miskin? Hah? Gak mungkin, pasti lebih kaya. Maka Allah memberikan kepada manusia sifat-sifat yang sempurna. Maka apakah mungkin Allah gak punya sifat? Atau Allah sifatnya lebih rendah daripada sifatnya manusia? Mungkin? Gak mungkin, pasti Allah yang lebih tinggi, karena dialah sang pemberi sifat kepada manusia. Wadah? Jelas? Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fussilat ayat yang ke-15. Dalil tentang kaidah ini surah Fussilat ayat 15. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kaum kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Hud, yang kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Adapun kaum Ad, mereka berlaku sombong di atas muka bumi ini. Kemudian mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Sombong kaum Ad. Maka dijawab, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat Allah yang menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat daripada mereka? Ya, akan tetapi mereka menentang ayat-ayat kami. Baik, dari mana sisi pendalilannya? Ingat ya, yang sedang kita bahas. Makhluk yang punya sifat dan Allah yang memberi sifat, berarti Allah juga punya sifat dan sifatnya lebih sempurna daripada makhluk. Itu yang sedang kita bahas. Maka lihat ayat ini korelasinya di mana? Sisi pendalilannya kata beliau, Annallaha azza wa jalla akhbara an qaumi adin annahum a'jabathum quwwatuhum. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang keadaan kaum Ad, di mana mereka merasa bangga dengan kekuatan mereka. Ya, dengan kekuatan. Mereka punya sifat apa berarti kaum Ad ini? Kuat. Yang ngasih kuat ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti Allah tersifati dengan kuat enggak? Enggak mungkin yang ngasih sifat kuat itu lemah.
Mustahil. Sebagaimana tadi, nggak mungkin yang ngasih Anda uang itu miskin. Nggak mungkin. Yang menjadikan Anda kaya raya tiap bulan dikasih 1 M, ini nggak mungkin orang miskin. Pasti dia orang kaya dan lebih kaya daripada Anda. Maka kaum Ad yang diberikan sifat kuat, Allah yang memberikannya. Maka berarti Allah punya sifat kuat, dan sifat kuatnya Allah di atas atau di bawah manusia? Di atas manusia. Kata beliau, kaum Ad fastakbaru fil ard. Mereka kagum dengan kekuatan mereka, maka mereka sombong di atas muka bumi ini. Seraya mengatakan, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Faraddallahu alaihim bi anna alladhi khalaqahum wa a'tahum hadhil quwwah ahaqqu bi kamalil quwwah minhum famu'til kamal ahaqqu bihi. Maka Allah bantah mereka. Allah bantah orang-orang Ad ini dengan menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan mereka itu yang lebih kuat daripada mereka. Karena yang memberikan mereka kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah juga memiliki kekuatan. Nah, di sini jamaah, memang ada dalil-dalil lain yang menjelaskan secara spesifik Allah punya sifat kuat. Memang ada dalil-dalil yang lain. Contoh misalnya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 57-58. Ya, kalau nggak salah antara ayat itu. Surat Adz-Dzariyat. Setelah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ayat berapa itu? 58. Ya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan. Ya, di sini secara spesifik Allah menyebutkan punya sifat kuat. Ya kan? Baik. Andai kata tidak ada ayat ini. Ya, andai kata tidak ada ayat ini. Adanya cuman ayat yang tadi kita baca tentang kaum Ad, bahwasanya kaum Ad itu kuat dan mereka sombong di atas muka bumi ini, seraya mengatakan siapa di antara kami yang lebih kuat. Kemudian Allah membalas, Allah lebih kuat daripada mereka. Maka hanya dengan ayat ini bisa nggak menetapkan Allah itu punya sifat kuat dengan modal ayat ini toh? Bisa. Ustadz, tapi kan Allah nggak secara spesifik menyebutkan dia punya sifat kuat. Memang. Tapi kita sudah bisa menetapkan itu sifat Allah dari sisi kaum Ad punya sifat apa? Kuat. Karena tidaklah yang memberikan dia sifat kuat kecuali yang lebih kuat daripada dia. Paham? Iya. Tapi ternyata ada ayat yang lebih gamblang. Tadi surah Adz-Dzariyat ayat 58 yang secara spesifik menyebutkan Allah punya sifat kuat. Bingung jamaah? Apa ibu-ibu? Enggak. Jelas ya ibu-ibu ya? Baik. Kemudian dalil yang berikutnya dari hadis Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bukan Abdullah bin Mas'ud, beda. Bukan Ibnu Mas'ud, tapi Abu Mas'ud Al-Ansari, seorang sahabat dari kalangan Ansor. Beliau menceritakan, kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sautan. Kata Abu Mas'ud, suatu ketika aku pernah memukul budakku. Ya, dia pernah memukul budaknya yang ghulam ini bocah, yang bantu-bantu dia, ya pembantunya dia lah, masih bocah. Dipukul sama Abu Mas'ud ini. Kemudian setelah aku pukul, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku. Apa yang dia dengar suara ini? Suara ini mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud,
Allahu aqdaru alaika minka alaihi. Kata suara ini, kata dia, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa atasmu daripada kau berkuasa atas budakmu. Ya kan? Allah lebih berkuasa atas engkau daripada kuasamu atas budakmu itu. Seorang itu ketika punya budak, dia itu kan berkuasa atas budaknya. Iya kan? Budak itu bukan ART ya. Beda. Budak itu bukan ART. Kalau budak itu adalah seorang yang kita kuasai secara utuh, milik kita semuanya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki punya kita. Itu budak. Mau kita pukuli, ya, mau kita apakan terserah kita, seperti barang. Ya, tapi kalau ART enggak. Dia itu orang yang bekerja dengan kita sesuai dengan desk jobnya dia. Kalau desk jobnya dia hanya membantu urusan rumah tangga, ya sudah, dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Anda enggak berhak untuk memerintahkan dia dalam masalah-masalah yang lain. Pembantu disuruh betulin genteng, disuruh benerin listrik, nggak berhak, karena desk jobnya cuma masalah rumah tangga, nyapu, ngepel, masak, masalah-masalah rumah tangga. Adapun budak terserah, mau Anda suruh naik genteng, Anda suruh dia membersihkan kacanya gedung tingkat 40, terserah. Itu budak. Dan tidak ada perbudakan di negeri kita. Ya, adanya di tempat-tempat yang memang terjadi konflik, terjadi perang. Itu sering muncul perbudakan di situ. Taib. Seorang itu ketika punya budak, dia berkuasa atas budaknya. Saya bisa melakukan apapun terhadap budak ini. Ya, mau tak cekek, mau tak pukul, mau tak congkel matanya, terserah saya. Saya berkuasa atas budak ini. Makanya ketika budak ini dipukul, ada suara yang terdengar di belakang, wahai Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa atasmu daripada kuasamu atas budakmu ini. Kemudian Abu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas tak toleh, sopo sing ngomong ini? Ternyata yang ngomong tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa atasmu daripada engkau atas budakmu tadi. Itu ternyata yang ngomong adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajihillah. Wahai Rasulullah, kalau gitu tak bebaskan budak ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut akan azab Allah. Karena memang gak boleh mendolimi budak. Meskipun budak itu kuasa, kita berkuasa atas budak itu, tapi tetap gak boleh didolimi. Maka sebagai tebusannya, aku bebaskan budak ini, aku merdekakan budak ini karena aku takut kepada Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, amma law lam taf'al lafahatkan nar aw lamasatkan nar. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kau tidak melakukan ini, yaitu melakukan membebaskan budak ini, maka niscaya neraka akan melahap engkau. Diancam sama Nabi, kalau kau seandainya tetap mempertahankan budak ini, tidak kau bebaskan budak ini, maka neraka akan melahapmu. Taib. Itu kisahnya. Dari sisi mana pendalilannya? Kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah lah huwallazi a'tal qudrata li Abi Mas'ud. Allah lah yang memberikan kekuasaan atas Abu Mas'ud. Ya, Abu Mas'ud itu bisa menguasai budak. Itu dapat dari mana dia? Saya ulangi, Abu Mas'ud dia bisa menguasai budak sampai bisa memukul budak tersebut. Dia dapat kekuatan sifat ini dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa alaihi fallahu ahaqqu biha.
Kalau Abu Mas'ud bisa berkuasa atas budaknya, maka berarti Allah juga punya sifat kuasa enggak? Punya sifat kuasa. Ya, berarti Allah juga punya sifat kuasa, dan sifat kuasanya Allah, qudrah, itu lebih sempurna daripada kuasanya Abu Mas'ud terhadap budaknya. Ya. Itu sisi pendalilannya. Maka di sini ditetapkan Allah punya sifat qudrah. Allah punya sifat mampu. Allah punya sifat berkuasa, mampu, punya kemampuan. Kita tetapkan Allah punya kemampuan. Dari mana? Dari Abu Mas'ud yang juga punya qudrah. Dari Abu Mas'ud yang punya kemampuan juga, punya kuasa juga. Ya. Maka ditetapkan Allah memiliki sifat qudrah. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada nukilan dari beberapa ucapan para ulama as-salaf. Di antaranya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tapi di sini berupa dialog. Ya, panjang. Kita skip saja, kita ambil yang ringkas-ringkas. Yaitu ucapannya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, atau yang dikenal dengan Imam Ad-Darimi, yang wafat pada tahun 280 Hijriyah. Beliau berkata dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah, kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, Allahul mutakallimu awalan wa akhiran. Allah itu berbicara. Ya, Allah itu berbicara awalan wa akhiran. Yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama kali berbicara itu Allah atau makhluk? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir berbicara siapa? Allah juga. Lam yazallahul kalam. Allah senantiasa tersifati dengan kalam, berbicara. Idla mutakallim ghairuhu. Meskipun tidak ada yang berbicara selainnya. Allah sudah tersifati dengan kalam. Wala yazalu lahul kalam. Dan senantiasa Allah itu tersifati dengan kalam. Maksudnya gini jamaah. Namanya berbicara, itu pasti ada lawan bicaranya. Ya kan? Nah, dulu ketika Allah belum menciptakan makhluk, Allah sudah berbicara atau belum? Sudah, Allah sudah punya sifat bicara, meskipun tidak ada makhluk yang diajak bicara. Sebagaimana Allah itu punya nama Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq ini? Yang menciptakan, meskipun belum ada makhluk yang Dia ciptakan. Jadi jangan dianggap Allah baru punya nama Al-Khaliq setelah menciptakan makhluk. Enggak. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah punya nama Al-Khaliq. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Kemudian soal jawab. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi beliau mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara sebelum menciptakan makhluk. Meskipun tidak ada yang diajak berbicara, Allah sudah tersifati dengan Al-Kalam. Ya, sebagaimana Allah sudah punya nama Al-Khaliq, meskipun belum ada makhluk yang diciptakan. Kata beliau, dan Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam. Idz la yabqa mutakallimun ghairuhu. Meskipun tidak ada lagi yang sudah diajak bicara sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat, ketika seluruh makhluk dimatikan sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berbicara ketika itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-16, limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan di hari ini? Milik siapa kerajaan di hari ini? Ketika itu makhluk sudah apa itu? Sudah mati semua. Allah mengatakan kepada mereka, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar.
milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah juga mengatakan Anal Malik aina mulukul ard. Akulah raja. Mana raja-raja dunia? Itu diucapkan Allah ketika kapan? Hari kiamat, ketika semua makhluk sudah nggak ada, Allah berbicara. Fala yunkiru kalamallahi azza wa jalla illa may yuridu ibtala ma anzalallahu azza wa jalla. Maka tidak ada yang mengingkari Allah berbicara, melainkan dia orang yang ingin membatalkan Al-Quran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa ya'jizu anil kalam man 'allamal ibadal kalam wa antaqal anam. Bagaimana bisa Allah tidak bisa bicara? Kata ahli bid'ah, Allah itu tidak bicara. Bagaimana bisa Allah disifati dengan tidak bicara, sedangkan Allah yang mengajarkan makhluknya untuk berbicara? Paham? Yang menjadikan makhluk berbicara ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hari kiamat Allah jadikan anggota tubuh kita berbicara. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum wa aydihim bima kanu yaksibun. Hari di mana tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Maka mulut-mulut atau kulit-kulit, tangan-tangan, kaki-kaki semua dijadikan berbicara. Lah kok bisa yang menjadikan mereka bicara nggak bisa bicara? Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Ini errornya ahli bid'ah itu gitu. Sama seperti tadi. Kok bisa yang ngasih Anda tiap bulan 1 M, dia nggak bisa makan sehari-hari? Kelaparan, miskin, nggak bisa makan. Padahal tiap bulan ngasih Anda 1 M. Kok iso itu? Maka demikian juga Allah yang memberikan sifat kepada manusia, berarti dia juga memiliki sifat. Nah, ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bulan Syawal ya berarti ya. Jadi libur bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Tapi kita masuk soal jawab. Sini ada pertanyaan yang masuk. Apakah boleh mengkritik dinas pemerintahan seperti para menteri dengan tujuan untuk memperbaiki dan menjelaskan kekeliruannya, seperti yang sedang viral, yaitu tentang logo halal, tapi dikritiknya itu di hadapan umum atau di medsos? Kata para ulama, al-munkar idza kana alaniyah yajib an yunkar alaniyah. Kaidah secara asal, sesuatu yang mungkar ketika terang-terangan, maka mengingkari kemungkaran itu juga harus terang-terangan. Siapapun dia, illa waliyul amr, kecuali kalau yang melakukannya itu adalah waliyul amr. Itu punya hukum khusus. Ketika penguasa berbuat kemungkaran, maka mengingkarinya itu ada cara khusus. Tetap diingkari kalau memang itu kemungkaran, ada cara khususnya. Gimana caranya? Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena agama kita ini jangankan urusan-urusan seperti menasehati pemimpin, yang dampaknya kalau menasehati pemimpin ini bisa menyebabkan stabilitas keamanan negara jadi kacau. Bisa ada darah yang tertumpah, nyawa yang melayang, kan gitu kan? Ini urusan-urusan pelik, ini urusan besar. Jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil seperti adab buang hajat, dijelaskan nggak dalam agama kita? Dijelaskan. Maka menasehati penguasa lebih dijelaskan lagi dalam agama kita. Nabi SAW bersabda, man arada ayyansaha lidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa dengan sebuah nasihat, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Wal ya'khud walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak,
kalau diterima nasihatnya, maka itu yang diinginkan. Wa illa qad addalladzi alaihi lahu. Tapi kalau tidak diterima, maka tugasmu sudah selesai. Tugasmu hanya sebatas apa? Menasehati. Ya. Dan itu yang dilakukan, dicontohkan oleh para salaf. Sebagaimana datang dalam riwayat Abu Hurairah menceritakan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, dibunuh, mau diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian datang Umar ibnul Khattab, langsung datang kepada penguasa ketika itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Umar menganggap bahwa kebijakan Abu Bakar ini nggak tepat. Kenapa? Karena orang yang nggak mau bayar zakat itu nggak boleh ditumpahkan darahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kata Umar ini, Umar berdalil dengan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Fa in syahidu asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mengucapkan kalimat syahadat, maka dijamin darahnya tidak akan tertumpah, dijamin hartanya terjaga. Nah, ini yang mau diperangi sama Abu Bakar ini, orang yang nggak mengucapkan syahadat atau nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Tapi Abu Bakar tetap mengatakan, wallahi la uqatilannahum, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Tidak. Demi Allah, aku akan tetap memerangi orang-orang yang ingin memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Dijelaskan alasannya sama Abu Bakar As-Siddiq. Keluar dari situ, Umar ibn Khattab mengatakan, wallahi laqad ra'aitu anna allaha qadin syaraha sadra Abi Bakrin wa ra'aitu annahul haq. Demi Allah, aku melihat Allah telah memberikan kelapangan kepada Abu Bakar As-Siddiq atas kebijakan ini. Maka ketika itu aku berubah. Sebelumnya aku mengatakan ini kebijakan yang keliru, tapi setelah dijelaskan sama Abu Bakar, aku mengatakan bahwa kebijakannya Abu Bakar ini hak, benar. Ya, maka dinasihati. Kalau memang itu keliru, Anda punya konsep yang benar. Yang benarnya bagaimana? Sampaikan kepada penguasa. Itu cara yang masuk akal. Selain sesuai dengan contoh atau perintah Nabi SAW, itu cara yang logis. Anda menasihati langsung kepada penguasa. Ya, kalau di sini disebutkan tentang logo atau tentang kebijakan-kebijakan yang lain, Anda punya konsep yang lebih bagus, ajukan kepada penguasa. Ya, itu lebih masuk akal nggak? Kalau nanti penguasanya merubah kebijakannya? Daripada Anda kritik di medsos, penguasa lihat medsos Anda nggak? Ada yang sampai ngeritik lewat status WA. Ngapain? Iya, emang penguasa nyimpen nomor WA ente? Apa tujuannya engkau mengkritik penguasa di status-statusmu? Itu tujuan tidak lain tidak bukan adalah memang ingin untuk membuat provokasi, membuat prahara, menanamkan kebencian rakyat kepada penguasanya sehingga membuka pintu-pintu fitnah. Itu awal pintu-pintu fitnah, awal prahara di situ. Itu yang dilakukan sama Abdullah bin Sabah ketika ingin untuk melengsarkan siapa? Utsman bin Affan. Dicekcoki dulu rakyat supaya benci sama penguasanya. Ya, kalau sudah benci sama penguasanya, baru enak disetirnya. Dan terjadi berhasil. Abdullah bin Sabah berhasil melengsarkan, bukan cuma melengsarkan, bahkan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka agama kita bukan mendukung kedoliman penguasa. Jangan dianggap ini mendukung kedoliman penguasa. Kalau memang itu dolim, ya, kalau memang itu dolim, bukan maknanya kita mendukung kedolimannya. Tapi semuanya adalah untuk meredam gejolak. Ya, karena namanya darah di dalam agama kita itu dijaga nggak? Dijaga jamaah. Perkara-perkara yang bisa menyebabkan darah tertumpah, nyawa melayang, status nikmat aman suatu negeri jadi hilang,
Itu dilarang nggak dalam agama kita? Dilarang, termasuk memprovokasi, mengkritik penguasa di medsos. Ya, itu cara dari Nabi SAW. Dan kita tahu setiap kita khutbah kita mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Jangan dibantah sudah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Selain petunjuknya Nabi itu nggak baik. Ustadz, petunjuknya Nabi menasehati penguasa 4 mata, nggak Ustadz, apa? Nggak jos, nggak marem gitu, nggak mantep. Tapi kalau kita niru orang-orang kafir, orang-orang Barat, kita mengerahkan massa, ya, kemudian kita geruduk, kita lakukan aksi ini. Lah ini kan lebih apa? Lebih marem. Jangan agama itu jangan pakai marem, jangan pakai lebih jos, enggak. Agama dengan apa? Dalil. Petunjuk kita adalah petunjuk Nabi SAW, bukan petunjuknya orang-orang kafir. Ya, ini jawaban dari pertanyaan ini. Sebenarnya ada pertanyaan kedua, cuman karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.